Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suni Tamrin dari kelas dakwah B, ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran, bab ke-7 tentang turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya, sangat mengejutkan orang dan menimbulkan keraguan terhadapnya sebelum jelas bagi mereka rahasia hikmah ilahi yang ada di balik itu. Al-Quran adalah wahyu, turun berangsur-angsur demi menguatkan hati Rasul dan menghiburnya, relevan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang mengiringinya sampai Allah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya. Turunnya Al-Quran secara sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah ayat 185. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Kedua ayat di atas tidak bertentangan karena malam yang diberkahi dalam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, tetapi zahir kedua ayat itu yang bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah, di mana Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini para ulama terbagi kepada dua mazhab pokok. Mazhab yang pertama pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, kemudian dipegang oleh jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran adalah ketiga ayat tersebut ialah Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar Allah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 23 tahun. Lalu dia membacakan ayat yang berbunyi, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanat tafsira. Yang artinya, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikru lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mazhab kedua yaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi
bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas ialah permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan berbagai peristiwa yang mengiringinya. Mazhab ketiga, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemudian. Pada 20 malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam kemuliaan itu adalah ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya, dan jumlah untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Mazhab ini adalah hasil ijtihad sebagian mufasir pada pendapat ini tidak mempunyai dalil. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dan Allah ini benar-benar dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 195. Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah kalam Allah yang lafaznya yang berbahasa Arab. Jibril telah menurunkan ke hati Rasulullah. Yang dimaksud turunnya itu di sini bukanlah turun yang pertama kali, tetapi turunnya Al-Quran secara bertahap. Karena itu diungkapkan dengan kata-kata tangzil dalam ayat-ayat di atas, bukan inzal, yang menunjukkan bahwa turunnya ini secara bertahap dan berangsur-angsur. Ulama bahasa membedakan antara inzal dan tangzil. Tangzil berarti secara berangsur-angsur, sedangkan inzal menunjukkan pada makna turun secara umum. Hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi beliau menghadapi satu kaum yang memiliki sikap dan watak yang begitu keras. Beliau ditantang oleh orang-orang yang berhati batu, berperangi kasar dan keras kepala. Mereka senantiasa mengganggu dengan berbagai macam gangguan dan kekerasan, padahal dengan hati tulus ia ingin menyampaikan segala yang baik kepada mereka. Sehingga dalam hal ini Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, yang artinya maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangannya ini. Wahyu turun kepada Rasulullah dari waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hatinya terhadap kebenaran dan memperkokoh azamnya untuk tetap melangkahkan kaki di jalan dakwah, tetapi tanpa ambil peduli akan perlakuan jahil yang ia hadapi dari masyarakat sendiri, karena yang demikian itu hanyalah kabut di musim panas yang segera lenyap. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman.
Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Yang menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penulisan dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka menuliskan dan membukukannya, kemudian menghafal dan memahaminya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang berasal dari antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hikmah yang ketiga, relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk dengan agama baru ini jika Al-Quran tidak memberikan strategi jitu yang dapat mengkonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di tengah-tengah mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang memberikan kejelasan statusnya, membimbing mereka dan meletakkan dasar-dasar perundang-undangan bagi mereka sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang demikian ini menjadi terapi mujarab bagi hati mereka. Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses belajar mengajar itu berlandaskan dua asas. Yang pertama, perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa. Yang kedua, pengembangan potensi akal. Dalam hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu kita melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan kedua asas tersebut. Seperti yang kami sampaikan, sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan perilakunya, membentuk kepribadian dan menyempurnakan eksistensinya sehingga jiwa itu tumbuh kokoh di atas pilar-pilar yang kokoh dan mendatangkan buah yang baik bagi kebaikan umat manusia seluruh alamnya dengan izin Tuhannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.